Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Amalia Syafa, NIM 23110. Nah, jadi ini saya akan mempresentasikan tugas individu 3 tentang computer vision, dasar Python bagian 2, yaitu Python data struktur. Di sini kita langsung aja masuk ke kodenya. Ada struktur data Python itu ada dua. Yang pertama ada primitif. Yang masuk data primitif adalah integer, string, float, dan boolean. Dan sedangkan tipe data non primitif yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Jadi yang pertama itu kita akan menjalankan list. Jadi list adalah kumpulan data yang dapat diubah dan ditulis menggunakan tanda kurung siku. Jadi contohnya ini my list. Nah, jadi ini udah berhasil dijalankan. Ini udah sukses. Selanjutnya, list digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Selanjutnya, di dalam data list, tipenya boleh beda, bisa integer, float. Selanjutnya, di sini ada tipe mylist. Di sini fungsinya untuk mengetahui tipe data list. Selanjutnya, ada ini macam-macam data list. Yang pertama itu ada heterogen. Jadi contohnya itu mylist 10, hello 14.5, false 1, 3, dan 4. Jadi di sini kita akan coba menjalankan. Jadi tipe data ini menyimpan berbagai tipe data yang berbeda dalam satu list, termasuk list di dalam list. Selanjutnya, untuk mengakses seluruh elemen list menggunakan perintah print mylist. Nah, jadi di sini untuk menampilkan seluruh isi list ke dalam layar kita. Nah, jadi di sini udah 14,5, false 1, 3, 4. Selanjutnya itu menggunakan positive index, dimulai dari indeks 0 dari sisi kiri ujung. Contohnya itu my list kurung siku 4 dan my list 0. Selanjutnya menggunakan negatif index yang mulainya dari min 1 dari sisi kanan. Contohnya ini list sama tadi, outputnya sama yang di atas, dan my list. Selanjutnya ada struktur data tuple. Jadi tuple adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Agak mirip dengan list, tapi nggak bisa diubah. Contohnya ini, kita coba jalankan. Nah, di sini udah terinput dan kita cek dulu datanya. Udah tuple. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam tuple. Jadi yang pertama itu tuple unpacking. Adalah proses menggabungkan beberapa nilai menjadi satu tuple. Contohnya itu my tuple 4, 10, 8. Jadi di sini udah berhasil menjalankan. Nah, kita cek tipenya. Tipe datanya tuple. Jadi di sini udah cocok 4, 10, 8, di sini juga 4, 10, dan 8. Selanjutnya itu ada tuple unpacking. Tuple unpacking adalah proses mengambil atau memisahkan nilai-nilai dari sebuah tuple ke dalam beberapa variabel. Itu ada variabel x, y, dan jadi x, y, z ini nilainya itu beda-beda. Nilai x-nya itu 4, nilai y-nya itu 10, dan nilai dari variabel x yaitu 8. Selanjutnya ada built-in function pada tuple.
kita coba menjalankan. Ya udah berhasil. Di sini kita jalankan untuk impulsnya. Di sini juga jalankan ini perintah mytuple 5 con 2, jadi hasilnya akan 1. Selanjutnya ada struktur dataset. Set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik dan tidak boleh ada duplikatnya. Contohnya itu ini myset 13 hello world 231 zombie 5. Ini kita kan, jadi kita akan cek dari tipe datanya yaitu set. Selanjutnya ada macam-macam dataset. Yang pertama itu tidak menyimpan data duplikat. Contohnya itu myset itu. Nah, selanjutnya kita cek myset. Selanjutnya ada set support built-in function. Gunakan discard, pop, clear, remove, add, len, and max. Jadi contoh yang pertama itu ini kita jalankan myset add 7. Nah, kita menambahkan angka 7 mysetnya, terus kita jalankan set pop. Nah, jadi dia akan keluar hello world seperti yang kita masukkan pada awal. Jadi fungsi myset itu menghapus atau mengambil satu elemen secara acak. Sedangkan di sini kita akan mencoba menghapus. Jadi kita bisa melihat ini kita hapus dan digunakan untuk menghitung elemen pada dataset. Selanjutnya ada struktur data dictionary. Adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci atau key dan nilai value. Terus itu berpasangan dalam bentuk key dan value. Contohnya ini. Jadi K1-nya itu 10 dan K2-nya itu 13,5. Jadi datanya itu hello world dan list key-nya itu nanti 1 hello world 3,4 true. Kita coba menjalankan, sudah terekam. Langsung kita coba cek tipe datanya ya benar udah dictionary. Kita cek oke, sesuai dengan yang kita tadi di sini. Selanjutnya kita masuk ke access value by key in dictionary. Kita jalankan K2-nya sesuai sama yang di sini. Ya, udah sesuai karena ini 13,5. Selanjutnya kita cek medicine list key ini hello 54 true, ini udah list key. Selanjutnya kita lanjut untuk mengambil semua key pada dictionary sebagai list. Jadi di sini kita akan menjalankan ini. Oke. Udah dijalankan. Oke, udah datanya, outputnya itu adalah hello world.
Selanjutnya kita masuk ke struktur conversion. Adalah proses mengubah satu jenis struktur data ke struktur data lain di dalam bahasa pemrograman Python. Biasanya itu pakai 7 fungsi bawaan Python seperti list, tuple, set, sama dig. Ini kita akan menjalankan my list. Oke, udah berhasil terinput. Lanjut ke tipe ini. Tipe datanya itu list. Dan kita masukkannya tipe data yang ini adalah set. Terus tipe data yang ini kita cek. Jadi tipe data yang itu tuh. Selanjutnya kita akan melihat isi dari my tuple ini. Isinya 1, 2, hello, terunya itu 4 dan 5. Oke, terus kesimpulannya itu list itu bisa sifatnya itu bisa diubah dan bisa menyimpan berbagai tipe data. Terus tanda kurung siku itu fungsinya menyimpan data yang bisa diubah, ditambah, dihapus, atau diakses berdasarkan indeks. Sedangkan tuple adalah data yang tidak bisa diubah setelah dibuat. Selanjutnya, tanda dalam kurung menyimpan kumpulan data yang tetap dan tidak ingin diubah. Set itu unik, tidak boleh diduplikat dan tidak terurut. Tanda kurung kurawal menyimpan kumpulan data unik, melakukan operasi matematika seperti union, intersection, dan difference. Selanjutnya ada dictionary. Jadi key-nya itu harus unik, dan di Python versi terbaru urutan key mengikuti saat kita memasukkan inputan. Dan tanda key dan value kegunaannya itu menyimpan data pasangan untuk pencarian data yang cepat berdasarkan key. Oke, jadi itu aja penjelasan dari tugas individu 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.